wah target nih. Kalau nggak kecapai, waduh gaji Aha. potong nih gitu Iya. kan. Heeh. Karena memang kan rumahnya sudah jadi dan sudah saya huni. Oh. 2020 ya. Kayak kebayangin nggak kalau sudah jadi? Kalau setiap dia ngomong rumah sudah jadi kayaknya pengen gini aja gitu ya. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Gue tunjukin podcast sudah jadi di siang ini. Kita kedatangan siapa, Beb? Siapa, Beb? Siapa kedatangan siapa? Kenapa kamu? Ini masa kamu nggak tahu aku gini-gini ngapain? Ini apa? Ya udah ya, jangan kamu lah yang nyanyi, kamu Oke, aneh. siapa Jangan nyanyi? Udah yang penyanyi langsung aja ya. Ada Kak rumah, Adi. Adi dari rumah Gria. Oke, Kak Adri, sapa dulu buat teman-teman di rumah, Kak. Halo sahabat Zero to Hero. Aku lagi mampir nih di Zero to Hero. Jadi Ini nggak yang nggak banget ya. Lagi FYP seliweran di mana-mana, orang geol-geol jualan rumah gitu sampai ya. aku tuh tidur juga Terngiang-ngiang gue ya. tunjukin, apa sih? Gitu. Tapi unik caranya Unik untuk banget. memarketingkan sebuah properti ya. Rumah, Nanti ya. kita akan tanya-tanya lebih jelas ya seperti apa. Ya. Jadi yang pertama ini kita akan tanya apa khas dari rumah Gria tuh bisa kayak gini-gini tuh dari mana sih asalnya? Oke, sebenarnya gak dari mana-mana. Gak ada inspirasi juga dari mana, karena memang udah kebiasaan konten. Oh. Aku sales properti, gimana caranya bikin orang tertarik sama rumah yang aku tawarin gitu kan. Oke. Karena jual rumah itu sulit, Oke. iya harganya mahal kan, banyak pertimbangan lokasi dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah aku bikin konten karena memang aku juga pengen manfaatin digital marketing saat ini, YouTube atau apapun itu, tapi sekarang itu aku pengen fokus di TikTok gitu. Sebenarnya aku konten tuh udah cukup lama, udah dari 2 tahun. Cuman untuk konten jualan rumah doang biasa-biasa doang gitu. Belum apa dengan cara khas Ya yang sekarang. belum. Itu tuh baru aku sekitar Agustus awal deh kayaknya. Agustus 2024 ini. Agustus awal, iya Agustus awal itu aku ketemu dengan nada yang itu. Itu juga nadanya kayak yang ngasal aja sih, karena kebetulan kan rumah yang aku jual rumahnya udah jadi dan udah siap huni gitu. Jadi kadang-kadang aku juga suka dipakai nada-nada gitu, walaupun suara aku palsu sebenarnya. Jadi kayak yang ya udah gue tunjukin rumah Emang suka sih. geol-geol gitu ya? Ya kadang-kadang gini aja. Tapi sebelum liriknya seperti itu, ada lirik lain nggak sebelumnya? Enggak ada. Nggak ada. Tapi kalau untuk yang sekarang fokusnya kamera gini, terus ke diam, itu tuh pembaruan aja. Kalau pas awal-awal kayak yang aku lagi jalan kayak yang gue tunjuk, jadi kayak orang lagi riang gembira gitu. Kayak gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap, tapi kayak jalan kaki gitu. Nah ini uniknya ya, kan kalau sales ya kan, wah sales belum capai Jualan target banget, ini kan pusing banget ya kan pusing. Ini dengan cara iklannya tuh walau menunjukkan tetap sales yang gembira Yang nih. gembira. Dan terbukti penontonnya apa? Sampai jutaan, Sampai puluhan jutaan. Gila loh. Nyangka nggak sih bakal Nyangka nggak, seviral iya? ini? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Aku niatnya cuma buat jualan rumah, narik customer udah itu aja. Sesimpel itu ya? Iya. Cuman mau jualan rumah, narik customer. Tapi ternyata bukan customer doang, netizen tarik juga. Terus tapi ada yang nyari rumah beneran ketika memang Ada viral. dapat customer. Banyak. banyak. Malah database yang aku dapetin tuh di luar perkiraan aku. Banyak banget sampai ketika udah viral, banyak naiknya. Aku tuh udah gak bisa follow up database lagi atau nomor customer lagi. Jadi saking banyaknya, yang biasanya aku ketika ada orang yang nanya, aku balesin gitu, cari di mana, bla nanya press list dan apapun itu ya. Aku udah gak bisa. Jadi paling aku bikin grup, kan aku ada tim marketing sendiri ya. Yang harusnya sebenarnya aku gak ada kewajiban juga untuk ngasih database gitu, untuk mereka follow up. Tapi karena aku udah gak bisa gitu, hingga akhirnya aku bikin grup sendiri, aku bagikan. Gitu. Jadi ada tim aku yang mereka follow up. Berarti tim ini posisinya sekarang itu maksudnya di bawah Mas Adri atau memang ini partner-partner yang lain? Sebenarnya setara, partner. Oh, partner. Dan tidak ada kewajiban juga, cuman karena aku udah gak bisa handle. gitu, gak ke-handle, ya Jadi udah di-share gitu. Kasih, jadi kayak ngebantuin teman Iya, buat ngebantuin teman dapetin, juga, buat ya, nyampe ya. target juga Betul. Karena kan memang ya mungkin kan dari tadi database segini mungkin jadi segini langsung Iya, kan. Itu sulit juga untuk di handle sendiri Dan kan. kayaknya juga itu udah penuh banget tuh, maksudnya
bukan berarti semua yang customer kayak itu ada nomor kan pasti agak Iya. random ya yang masuk betul, itu. betul. Iya gak sih? Kadang ada yang nanya cuman gue tunjukin doang kata-kata gitu. Kayak pengen nyapa Iya, iya, bukan mau beli rumah. iya. Orang jualan rumah diajakin ngobrol. Jadi memang awalnya dari apa namanya tadi ekspresi yang gembira aja dari seorang sales untuk bagaimana caranya penonton menarik, ya Betul, kan? betul. Tidak ada inspirasi dari tempat lain. Nggak ada. Gitu. Oke, mantap. Nah, Mm-mm. penasaran dah ketika bukan parodi apa namanya yang menggerakkan sebuah Nyanyiin. gitu, ya kan? Emang udah terbiasa goyang, ngikutin joget tren TikTok sebelumnya, atau memang karena tadi aja tuh sambil jalan nggak nyangka viral baru dilanjutin? Ya karena sering joget-joget aja, tapi joget-jogetnya kayak yang gini-gini aja. Tapi biar- nggak pernah ngikutin tren Oh, TikTok enggak, tuh joget apa enggak nggak pernah. Berjalan sendiri aja. Oh berarti karena memang ya kayak suka bercanda-bercandaan. Ya, betul. Kayak gitu nggak, Cuman pertanyaan pede atau enggak kan gitu. kan ada orang yang memang suka bercanda tapi kalau depan kamera Ya, betul. melempem kan. Ini tuh memang ya udah berekspresi Iya, aja iya, sih ya. iya. Ya karena marketing juga kali ya. Nah tapi ada gak yang memang ini cuman iklan nih, ini cuman apa sih namanya endorse nih, bukan sales asli nih. Ya gimmick gitu Nah, ya. gimmick nih Ya, gitu. banyak juga Sebenarnya yang kayak sales gitu. asli Iya. atau Betul. bukan? Atau talent gitu. Aku tuh beneran sales perumahan. Dari tahun properti. berapa? Dari 2020 awal. 2020. Iya. Oke. Tuh, Udah main jadi sales property. Sebelumnya memang gak ada basic dari marketing properti, apalagi sales gitu kan. Aku pikirannya sebenarnya sulit banget. Sebelumnya dari mana emang? Sebelum Dulu aku sales? di Toko Merah. Toko Di Toko Merah. Merah 2 Karena tahun. minimarket ya. Minimarket. Habis itu aku coba peruntungan di sales properti, walaupun awalnya takut karena kan bahasa sales tuh kan wah target nih. Kalau nggak kecapai, waduh gaji potong nih gitu kan. Ya udah aku coba aja masuk. Tapi alhamdulillahnya di tahun pertama pun aku masuk udah jadi top sales sampai dengan sekarang. Padahal tahun pertama pandemi itu ya, 2020 Iya, ya? betul. Cuman ada sisi keberuntungan. Keberuntungannya adalah karena kan rumahnya sudah jadi dan sudah siap huni. 2020 ya. Kayak kebayangin nggak? Kalau sudah jadi, kalau setiap dia ngomong rumah sudah jadi, kayaknya kayak gini aja gitu ya. Iya, karena kan 2020 banyak orang yang WFH nyari rumah. Kebetulan rumah yang aku tawarin dulu tuh rumahnya udah jadi dan udah siap huni gitu kan. Jadi alhamdulillah di situ tuh ada sisi keberuntungan. Jadi naik tuh aku. Tuh. Karena rumahnya udah sedia nih. Udah jadi. Karena kan ada kalau kita nyari rumah sekarang ada juga kan yang inden. Ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan tergantung developernya masing-masing lah. Emang range rumahnya itu berapa sekarang sih yang jual? Kalau di perumahan yang saya tawarkan itu di harga 300 sampai dengan 700. 300 sampai Tapi beda tipe rumah sih. Sebenarnya masih Middle. gampang dijangkau sama orang kebanyakan Indonesia lah ya. Nah, terus lupa saya kan tadi gara-gara Pokoknya setiap Jangan dibayangin. setiap rumah jadi siap huni tuh langsung kebayang musiknya Nggak, gitu. kenapa alasan resign dari minimarket terus pindah ke sales itu kan jauh gitu loh. Ya. Di satu sisi aku gimana ya? Aku cowok ya. Maksudnya pengen punya taraf hidup yang lebih baik. Oke. Pasti setiap orang kayak gitu kan. Kurang emang kalau di minimarket. Bukan pendapatannya. kurang Kita sih. nggak usah tanya, kita nggak usah, kita tahu. Bukan kan. kurang sih. Kan kita tahu udah. kenapa Saya sih harus kurang tanya. memang dulu. Ya kalau boleh dibilang jujur iya. Apalagi ada NKL ya sama kamu. NBH. NBH. Oh, ya, NBH, Iya, nota kan, selisih barang. Heeh. Ya harus nambok tuh kan. Kena Iya, juga harus potongan. Kena juga saya. Kenapa kalau lagi jadi kasir ada minusan kan? Ya ada minusan kadang-kadang kan kita, Iya. aduh ternyata selisih nih. Iya, selisih Nombok bayar. nih. Kalau Kena lebih juga nggak dibalikin. sen- Iya. Kayaknya cuma buat kasir sama MD doang, enggak? Oh, semuanya. Kasir, oh enggak kalau Pak Toko. minusan kasir. Pak Toko. Kalau NBH buat seorang semuanya. toko. Malah Iya. semakin tinggi jabatan kan makin gede porsinya. Iya, gitu. betul. Jadi itu juga yang memang memutuskan untuk cari apa sih namanya buat yang Ya. lebih Challenge Keren baru lah. lah. challenge baru Tapi lah, kenapa gitu. ke sales kan dunia, ya sales itu kan Iya, susah betul. ya. Rumah lagi Iya, kan. Ya rumah lagi kan. Rumah itu kan ibaratnya kita nggak butuh tiap hari, sekali beli udah selesai kan. Harganya mahal lagi kan, Harganya sulit mahal kan. lagi ya. Tapi aku berani coba sih. Berani coba aja. Berarti bisa dibilang suka challenge juga ya. Ya, suka challenge. Walaupun beberapa bulan awal itu memang Benar. sulit juga penyesuaiannya. Hmm. Karena kan kita harus belajar lagi. Dan memang dari senior cuma ngajarin produk knowledge dan ya udah kayak yang orang strategi marketing yang sekarang di pasar yang pada umumnya buka booth, pameran dimanapun gitu ya. Tapi kan hingga akhirnya ketemulah dengan sebuah pandemi ini. Kita nggak bisa pameran di mall-mall Mana-mana. gitu kan.
jadi terbatas. Hingga akhirnya ada sosial media yang harusnya kita bisa manfaatin. Hmm. Nah dari situ aku belajar bikin konten walaupun dengan kamera yang burik dulu ya gitu ya, dengan asal gitu ya dulu. Kayak yang dulu tuh aku kontennya cuman di YouTube doang. YouTube-nya juga nggak laku sih sebenarnya, cuman 400-an mungkin udah ya masuk sampai ke dengan YouTube juga. udah YouTube. Dulu tuh aku jualan rumah Views lewat semua. YouTube dulu 2020 sampai 2021 gitu, dan alhamdulillah di sana juga ada peningkatan kayak gitu. Oh, ada hasilnya juga Ada tuh dari hasilnya, YouTube ada tuh. hasilnya dulu Berarti tuh. bisa jadi best sales Top gitu ya. Hmm. Top sales itu karena penjualannya dari media, Iya dari media. bukan yang ketemu-ketemu Enggak, orang gitu. enggak. Kalau itu memang sih sebenarnya jualan properti lazimnya seperti itu. Tapi kan sekarang udah eranya digital marketing. Betul. Kenapa tidak dimanfaatin? Aha. Gitu. Oh iya betul juga nih. Iya. Ini kalian juga memanfaatkan sosial media untuk penjualan itu, berarti Iya. dari awal semenjak jadi sales memang sudah memanfaatkan Ya, ya. Dan yang beberapa penting bulan itu setelah itu. Percaya diri, Percaya ya apalagi diri. sales. Kalau ada misalkan jadi sales kalian percaya nggak percaya diri, ngapain jadi sales gitu. Dan Nah kalau ketika lagi pertama kali masuk ke dunia properti itu ada sulitnya gak di awal? Ada, Apa banyak, tuh banyak. sulitnya? Karena kan memang pertama basicnya bukan basic sales ya. Yang kedua aku juga gak tahu properti itu apa, dari rumah. Kemudian ternyata pada saat orang mau beli rumah tuh banyak juga persyaratannya. Iya. Dari mulai pekerjaan mereka apa, kemudian banyak lah rekening koran dan lain-lain gitu persyaratannya. Untuk KPR. Betul, untuk KPR ada bahasa becikin. Dulu kan nggak tahu becikin Iya. apa, Slick Ojek itu apa kan. Ternyata itu juga salah satu persyaratan untuk bisa orang bisa KPR gitu kan. Betul. Banyak tuh penyesuaian-penyesuaiannya. Kemudian aku tuh juga sering nonton YouTube yang tentang perumahan gitu. Lalu aku pelajari dari sana gitu. Jadi intinya mah aku belajar ke YouTube aja YouTube. gitu. Belajar di sosial media. Belajar di sosial media. di Enak kok sekarang aplikasi gampang kan? media. Bener sih. Iya, kita belajar juga di YouTube banyak ya. Pernah nggak laku dalam 1 bulan? Pernah. Terus akhirnya? Ya jangan nyerah. Jangan nyerah. Nah. Karena kalau jualan itu pasti ada naik turunnya, ada masanya juga. Walaupun aku jadi top sales, nggak setiap bulan aku bisa jualan juga. Walaupun memang terus-terusan jualan gitu. Tapi ada beberapa momentum aku juga di 1 atau 2 bulan aku nggak jualan. Oke. Gitu. Top sales itu hitungnya 1 bulan atau 1 1 tahun? tahun, 1 tahun. Berarti targetnya itu per Berapa tahun. Per tahun. Target Itu- per tahun harus terjual berapa? Ya, Berapa rumah? sebenarnya tergantung Nominal. memang kalau rumah kan harganya mahal ya. Biasanya sih kami nargetin per marketing itu sebulan itu cuma 3. Sebulan 3. Sebulan cuma 3 doang. Cuman kan 3 juga nih sulit nih, 3 harganya juga mahal nih sulit. rumah. Ah. Gitu kan. Benar. Walaupun ada orang yang sudah booking gitu untuk keep unitnya, belum tentu ini bisa Bisa sampai jadi. dengan akad kredit. Kredit, betul. Tuh banyak banget kan proses setelah booking itu masih ada proses panjang. Proses Banyak ke yang bank. ditolak juga gitu. Banyak juga yang ditolak bank. Ternyata dari sisi OJK-nya gak bagus lah, kemudian dari sisi pekerjaannya kurang lah gitu, penghasilan kurang lah, itu juga banyak perhitungan. Oh, berarti target per bulan itu 3 piece, Ya. 3 unit. 3 piece. 3 piece. 3 piece dikantongin gitu. Tapi ada momen memang nggak ada penjualan Pernah, sama sekali. pernah. Tapi tetap digaji kan? Tetap digaji. Tetap digaji, alhamdulillah. Walaupun harus dipotong nih. Iya. Dipotong mungkin disemprot juga nih. Kenapa nggak jualan gini. Tapi setelah viral ini ada impact ke penjualan rumah. Ada. Yang tadi aku cerita tuh, kemudian dapat nomor database, nomor Banyak. customer yang banyak tuh, yang akhirnya aku bagikan ke teman-teman marketingku gitu. Pengen tahu nih, udah berapa rumah tahun ini? Semenjak viral deh. Iya, Semenjak viral. Soalnya semenjak viral aku udah gak jualan lagi sebenarnya. Oh, udah aku udah jadi kasih ke talent kayaknya ya. Udah Udah jadi talent rumah Gria. disuruh apa manajer. Udah marketing aja deh gitu. Ntar gue dapet ntar gue kasih bonus ya gitu. kan dari markom kami atau dari kantor manajemen kami kan juga mereka iklan kan. Mereka iklan mengeluarkan budget sendiri. Kemudian ketika ada nomor customer yang masuk, memang kewajiban kami sebagai marketing yang memfollow up itu. Nah kalau sekarang posisinya aku karena viral, aku stop dulu, aku nggak mau masuk dulu nih. Karena database yang masuk ke kontak aku aja itu udah bejibun. Jadi aku nggak pernah follow up konsumen lagi. Tapi ketika ada misalkan ada konsumen sebelumnya yang udah beli gitu, butuh keperluan apa, aku tetap balas, aku tetap follow up gitu. Walaupun kadang-kadang aku slow respon gitu. Makanya kadang-kadang gak enak banget sebenarnya gitu, bikin kecewa orang atau bikin orang nunggu tuh gak enak banget gitu. Bukannya sombong ya teman-teman. Tapi memang jadwalnya agak padat nih. Tapi berarti untuk dapetin bonus itu sekarang dari penjualan yang teman-teman dapat? Ya penjualan teman-teman banget, mungkin nanti ada bagi hasil gitu-gitu. Jadi ada skemanya juga. Aku ngasilin nomor customer gitu ya, mereka yang follow up gitu, mereka yang prosesnya gitu. Paling sama endosannya sekarang ya. Ya.
Ya endorsean udah mulai banyak nih Pak. Iya. Ya kan? Jadi sekarang nih pasti kan terkenal ya kan. Banyak endorsean gak sih? Banyak calling-callingan yang masuk. Ya alhamdulillah banyak juga tuh. Makanya dipisah nomor-nomor yang untuk nanya rumah sama yang endorsean tuh beda. Bisa ya. Tapi masih bisa fokus ya antara Masih bisa. mana pekerjaan sama mana endorsean lah. Ya gitu. betul. Tapi memang aku dengar juga tadi profesional sekali gitu. Iya, Udah viral kayak gini kan banyak orang yang akhirnya ketika udah viral ya udah deh gue tinggalin kerjaan gitu kan. Tapi Mas Adri ini masih mau gitu Iya, kerja. mungkin juga di kita tanya lagi perumahan. kenapa kan kalau orang viral, oh aku udah viral gampang nyari duit nih. Ya kan gue tinggal diundang mana, gue bikin apalah segala macam Endorse kan. segala macam. Enak dapat duit ya kan. Iya benar. Kenapa masih pilih kerja? Semua orang itu ada masanya dan semua masa ada barangnya. Benar. Kan bahasanya gitu ya. Tapi kalau aku kan karena memang aku terlahir di perusahaan yang aku sekarang kerja gitu ya. Aku belajar dari sana walaupun lebih banyak belajar sendiri sebenarnya, belajar sendiri, aku explore sendiri. Pada saat aku viral sekarang pun aku berharapnya aku bisa bermanfaat untuk perusahaan yang aku tempat kerja sekarang gitu. Dari sisi penjualan ataupun dari sisi yang lainnya gitu. Itu sih yang harapan aku. Karena memang kalau boleh jujur, penjualan properti saat ini tuh kebanyakan lagi pada turun sebenarnya. Lagi pada turun. Nah, gimana caranya? Betul. Gimana caranya aku bisa membantu khususnya perusahaan aku, developerku ini untuk up terus tuh. Jadi kalau untuk balikan lagi ya. Jadi di mana Kak Andri ini berasal dari mana kan awalnya, apalagi dari top sales setiap tahunnya itu kan nggak mudah untuk memang melupakan atau lagi langsung berpindah seperti itu. Tapi ini banget bebas banget gitu. Jarang yang karyawan gitu ya punya sifat ownership gitu loh. Itu kan kita juga sering ngomong ya kalau misalkan kerja cuman berharap dapetin gaji sayang banget karena di sana itu kerja bukan cuma dapat gaji. Kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman yang dimana kita kalau di kuliah itu bayar mahal gitu loh. Iya, betul setuju. Dan itu tuh mahal banget harganya sebenarnya. Makanya kalau misalkan orang kerja cuma pengen gajian, aduh sayang banget kayak buang-buang waktu doang gitu. Dan mungkin kan perbedaannya ketika memang dia dihadapkan satu kayak pilihan gini kan jatuhnya. Oh ya pasti akan tergoda langsung nih. Tapi sini Kak masih Adri mempertahankan dan dia yakin bahwa gue bisa membantu perusahaan ini bisa jauh lebih berkembang. Betul. Keren. Nah ini udah diundang kemana aja Mas? Sebenarnya cukup banyak ya undangan-undangan. Cuman posisinya karena aku juga masih kerja gitu. Liburnya cuma seminggu sekali kayak sekarang ini nih. Hingga aku bisa login waktu gitu. Paling nanti kalau aku diundang lagi bisanya ya udah minggu depan lagi. Karena kan seminggu cuma sekali doang liburnya. Gitu. Tapi kita ngomong-ngomong Mas, aslinya mana orang Sunda ya? Mohon. Sunda, Mas aku makan. Kang, tinggal tapen eng doang. Kita sama orang Bogor juga. Orang Bogor juga nya. Tapi aku kalau bahasa Sunda udah kaku gitu. Bagi aku. Iya, paling kamu. Nah, kemarin aku baru lihat kontennya. Beberapa hari yang lalu lah. Dapat bonus katanya. Oh iya, dapat bonus. Gua tunjukin. Bonus baru cair. Yang bikin happy. Bonus apa tuh? Apa? Bonus apa, Kang? Adalah uang. Enggak, maksudnya dari top sales atau sebenarnya jarang juga sih, nggak ada juga sebenarnya belum pernah ada juga sertifikat di situ menyentuhin apa ya kata lupanya? Bukan top sales, lebih ke kreatif. Oh iya. Gitu. Ini award pertama nih. Iya, memang sebenarnya juga belum pernah ada yang kayak gitu. Gitu biasanya penghargaan cuman pas di bulan Januari aja sebagai top sales tahun berapa gitu. Oke, jadi perusahaan juga saling berkontribusi nih ke Adri kan. Memang Adri juga udah memberikan udah ngasih branding yang branding bagus banget sih. Perusahaannya membantu untuk ngasih sebuah reward lah untuk Adri. Ya sebenarnya itu salah satu sifat ownership ya, meskipun bukan yang punya tapi rasa memilikinya ada. Dan memang kalau ada perasaan kayak gitu kayak aku dulu kerja di Nomad pun sama. Aku ngerasa ya ini tanggung jawab aku gitu loh, bukan cuma sekedar gaji tapi memang aku tanggung jawab atas ini gitu. Setuju. Nah, terus teman-teman nih kan pada tahu nih viral nih, tetangga segala macam. Keluarga. Gimana tanggapannya? Mama, papa masih kan ya, mama papa. Alhamdulillah. Happy semuanya, alhamdulillah bersyukur gitu ya. Tetangga-tetangga aja pada main ke rumah gitu Pada kan. nyuruh joget gak? Banyak yang kayak gitu. Pasti begitu semua. Datang-datang biasanya gak pernah nonton, joget dulu.
kan mama aku tuh di rumah jualan seblak ya. Mama aku di rumah jualan seblak gitu ya. Ada sedikit penjualan juga nih, penurunan penjualan gitu ya. Pada saat aku viral banyak juga nih tetangga-tetangga yang datang. Bukan cuma beli seblak tapi pengen liatin aku gitu. Foto gitu. Foto. Ya, bikin video gitu. Enggak, aku takutnya kan namanya jualan seblak. Dri, tolong Dri di situ Dri. Jadi ya. Jadi apa? Jadi penglaris ya. Joget Beli seharian. lagi gitu. Ntar kalau udah habis baru berhenti gitu. Takutnya gitu. Ya, jadi viral membawa berkah nih kan, Ya, bukan untuk alhamdulillah. orang kantor aja tapi orang rumah juga nih. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi ada gak sih pernah di titik terendahnya Adri itu sebagai seorang Adri sampai sejauh ini mencapai sekarang, itu titik terendahnya apa sebelumnya? Aku memang jadi seorang top sales gitu ya, tapi aku tuh lebih sering memikirkan untuk kebahagiaan orang tua gitu, kebahagiaan orang di sekitar lah, kayak gitu. Makanya walaupun aku jadi seorang top sales tuh aku tuh nggak pernah yang merubah gaya aku secara drastis gitu ya. Kebanyakan orang kan yang masih muda pengennya belanja hedon apa itu, aku nggak kayak gitu. Aku tuh uangnya simpen tabung untuk keperluan orang tua apa gitu, untuk keluarga, untuk tetangga yang lainnya gitu. Karena memang ya rezeki yang kita punya juga kan sebagian rezeki orang lain gitu. Harusnya kan memang seperti itu. Ke Gitu sih. tetangga juga. Ke tetangga juga. Tetangga tuh maksudnya seperti apa nih? Jadi gini, aku tuh diajarkan dari orang tua ya untuk saling mengasihi ke janda-janda tua, ke para anak yatim. Jadi memang Jadi setiap ngasih bulan tuh harus bulanan. kita sisihin rezeki kita untuk mereka gitu. Oke, Tuh. bagus. Terus kabarnya juga Adli ini udah menikah atau belum? Mau nikah katanya. Ini gimana ceritanya nih? Jadi gimana ceritanya? Gimana ceritanya ya? Jadi gini, memang aku udah mau serius sama Seorang calon- wanita lah seorang ya. wanita lah, seorang wanita Udah lah. pasti wanita ya. Udah pasti wanita. Memang aku udah ngumpulin uang insya Allah udah cukup lah. Tapi kita juga kan harus mikir punya tabungan untuk kedepannya. Memang aku juga rada bingung juga gitu ya. Yang biasanya aku penjualan tuh paling banyak gitu, jualan terus gitu. Pada saat aku udah mau serius sama seseorang ini udah si wanita ini gitu ya. Aku malah mengalami penurunan penjualan tuh. Mengalami penurunan penjualan. Aku bingung aku harus gimana ya. Sedangkan posisinya aku udah mau serius sama orang lain gitu kan, hingga akhirnya ya udah aku terus melakukan itu, hingga artinya terakhir itu aku ketahuan keluarga. Setelah ketahuan keluarga beberapa seminggu setelah itu mungkin lah booming tuh langsung trending viral. Langsung viral. Wah kayaknya ini rezeki mau nikah Rezeki. juga. Betul. Jadi inget kisah kita juga The akhirnya. power of merit gitu loh. Berarti Mau jangan merit, nikah. merit. Jangan. Kalau aku gini Kak, aku sama dia ngomong jangan terlalu pusing mikirin resepsinya harus seperti apa, semewah apa, tapi pikirin nanti abis nikah tuh mau seperti Nah apa. itu gitu. dia yang aku pikirin. Karena kita juga memang pas komitmen mau nikah nih baru pacaran nih, baru mau pacaran kita komitmen yuk setahun nikah gitu. Dan alhamdulillah kita ketemu rezeki, benar-benar gak nyusahin orang tua. Dan hidup sekarang udah jauh banget ya, udah 180 derajat dibandingkan kita pas belum nikah sih. Kalau tadi namanya Adri top sales, aku top hutang waktu. Gajinya dulu berapa? 1,5. 1,5. Utangnya 3 jutaan. Nah, Wih. itu tiap bulan. 2 kali lipat tiap bulan ya. begitu tuh, ya kan? Tapi itu sebelum ketahuan sama aku. Tapi itu udah berani ngajak orang nikah, Oh gitu. ya kan? Sebelum ketahuan sama aku. Ya. Ya itulah. Jadi dari kata-kata Prosesnya. positif ya kan, apalagi pengen apa namanya ya? Pengen itu itikat baik itikat lah. baik ya itikat kan, baik. pengen membangun Pengen rumah tangga. rumah ya kan? tangga, pengen bahagiain orang tua. Bagian orang tua juga dan diberikanlah jalan ya kan untuk bisa mencapai ke situ tuh, akhirnya viral sekarang. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi aku apa ya? Aku tuh kan emang by feeling ya. Orang-orang yang kerja terus apa namanya kerja dengan hati itu nggak banyak. Tapi aku yakin kayak Kak Adi ini kayak proses buat nyampe benar-benar goalnya gitu. Iya, apalagi tadi kan walaupun sudah sampai dengan saat ini dia tidak melupakan dengan ini dari mana kebiasaannya dia dia dulu tuh ya kan, berbagi ke orang tua, berbagi ke sekitarnya juga ya kan. Kayaknya aku yakin 5 tahun ke depan nih bakal lebih dari ini. Amin. Amin. Tapi apa progres ke depannya setelah impiannya apa setelah ini? Kalau untuk saat ini aku akan tetap bertahan di perusahaan aku, di perusahaan orang sebenarnya yang tempat aku kerja saat ini. Berharap penjualan lebih meningkat gitu ya. Tapi kalau untuk next ke depannya gimana, hanya waktu yang bisa menjawab gitu ya. Karena aku juga terus berproses gitu ya. Aku nggak mau yang berleha-leha atau gimana.
apalagi kalau udah saat ini kan udah viral gitu ya, udah sedikit ada nama gitu. Nah gimana caranya aku juga tetap harus bisa mempertahankan itu gitu. Atau apa namanya, ada gak sih yang dituju Impian di satu pribadi. perusahaan ini pengen jadi apa nih, ada level-levelnya gak sih di perusahaan? Perusahaan pasti ada, Ada. pasti perusahaan ada. Tapi kalau untuk next ke depannya impian aku nggak stay di perusahaan ini sih. Aku pengen keluar juga sebenarnya. Kalau untuk capai impian terbesar aku ya gitu. Apa buat perusahaan Pengusaha. properti juga Properti atau juga, properti juga. Amin. Oke, ya jadi mungkin kan dari kata-kata lagi kan, Iya ketika betul, afirmasi kita sebutnya. apalagi sudah ada sisi ownership-nya kan, bisa membantu perusahaan yang sekarang, bagaimana perusahaan sekarang memang lagi drop ya, tetapi ketika dibantu kan itu membuat sebuah apa namanya, bukan ownership lagi, Peningkatan. apa Iya, namanya, itu bener. enggak, kayaknya bakal jarang banget orang yang ngerasa gua nggak bisa pergi ke perusahaan lain Iya. ketika perusahaan ini jatuh. Iya, Pasti karena kan kebanyakan orang pengen kalau pergi orang yang gitu. kerja kan gini ya, wah nih perusahaan nggak baik-baik nih, nggak sehat nih, Mending jangan-jangan cari perusahaan kedepannya lain gue deh. nggak bisa dibayar nih, gue pindah udah, buru-buru dah. Ini Kan keren gitu, banget sih. ada kayak gitu kan. Karena developer itu banyak kaitannya. Bahkan ada satu penelitian, ada 174 bisnis terkait dengan developer perumahan itu. Kalau nggak salah ya. Jadi dari mulai material bangunan lah, tukang lah, kemudian yang lainnya lah, itu tuh saling berkaitan. Tadi tukang cat dan yang lainnya itu saling berkaitan semuanya. Jadi banyak orang yang terlibat, banyak pihak yang terlibat di sana gitu ya. Kalau seandainya penjualannya lagi ada penurunan, pasti pusing tuh kontraktornya. Mungkin nanti ada dari sisi pembayarannya, kemudian untuk tukangnya juga nanti agak mandat pembayarannya gitu. Mereka kan kerja juga kan untuk ngidupin anak istrinya di rumah kan. Tuh, bayangkan kalau seandainya itu nggak kebayar, kan kasihan. Gitu sih. Aku lebih mikirkan ke situ karena kan kebetulan orang tua aku, ayah aku kan juga kuli bangunan juga gitu, tukang bangunan juga. Aku lebih mikirkan ke situ juga, kasihan mereka. Makanya aku kerja tuh aku nggak pernah melihat gaji kalau untuk yang di sekarang ya. Karena kalau sales itu memang gajinya kita nggak seberapa, bahkan mungkin di bawah MR kayak gitu. Tapi secara komisi kalau kita jualan memang ya alhamdulillah gitu, lumayan gitu. Ini udah cocok banget. Pemikirannya udah pemikiran Iya, pengusaha. apa namanya jarang loh seorang Sedetail pekerja itu yang memang mikirin ya. memikirkan yang tadi ya ada keterlibatan ya kontraktor ya tukang-tukang segala macam ya itu jarang banget gitu. Dan apalagi tadi ada apa namanya keluarga ya ayah ya memang seorang kuli bangunan juga gitu. Udah ngelihat Adri sampai sejauh ini sekarang gimana perasaan ayahnya? Alhamdulillah happy, senang alhamdulillah, ngedukung terus sih, Ngedukung. gitu ngedoain. Karena kan aku bisa di titik sekarang juga karena doa orang tua juga kan, gitu. Ada yang ngelarang nggak? Oh, nggak usah lanjutin lah, apa nanti dihujat atau apa segala macem. Ngelanjutin apa nih viral sekarang? Viralnya, Oh banyak jangan dihujat juga yang lagi. kayak gitu banyak. Plus minus sih, tapi ya udah aku sebelum aku kayak viral sekarang juga aku jadi diri aku sendiri, gitu. Aku nggak mau terlalu memikirkan omongan itu, gitu. Tapi pasti ada sisi positif juga. Kalau memang misalkan udah bosen nih gue tunjukin mulu, ya mungkin dari situ aku juga bisa berpikir untuk cari kreasi yang baru, inovasi yang baru. Ada head comment gak sih? Kan itu positif banget ya kontennya. Ada yang head comment gak sih? Oh ada? Serius? Pasti ada. Sebelum kayak viral sekarang ini juga ada banyak komentar-komentar yang memang yang nggak bagus, maksudnya nggak enak didengar aja, cuman aku abaikan aja, nggak mau terlalu diambil pusing. Lebih baik kita positif lah ya. Nanti yang datang akan positif lagi. Iya betul. Nah, aku penasaran Beb kan kalau rumah itu kan ada DP atau booking ya, ya kan. Nah itu booking itu memang buat DP atau buat perusahaan atau buat rumahnya itu atau buat ke marketingnya, ke salesnya? Jadi untuk skema pembelian rumah sendiri kita yang sebenarnya yang KPR aja ya. Jadi awalnya itu ada booking fee. Nah booking fee ini untuk tujuannya adalah untuk ngikat unit, harga jual dan juga promo booking fee. Booking fee itu untuk ngikat unit, bukan ke aku sebenarnya, tapi ke perusahaan gitu. Kemudian ada DP. DP itu adalah down payment atau uang muka. Nah DP ini dia akan berpengaruh terhadap nilai rumahnya, akan berkurang dia pada saat ke plafon KPR-nya gitu. Kalau untuk booking fee kita nggak dapat apa-apa. Terus terang kita nggak dapat apa kalau untuk booking fee. Jadi kita tuh benar-benar dapat dari setelah akad. Setelah akad gitu. Setelah dibayar langsung sama bank ke perusahaan ya, betul, baru kita dibayar. Jadi kalau tapi kan banyak juga orang yang udah booking fee, orang yang udah tanda jadi ternyata cancel, ternyata ditolak bank. Nah, ya itu cuman tergantung, balik lagi ke developer masing-masing gitu. Ya, kita sebagai marketing kalau di perusahaan aku nggak dapat. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang orang yang booking fee doang,
Ya cuman ucapan terima kasih doang, selamat doang, tapi gak jadi duit gitu. Tapi kalau misalkan booking fee itu kan ada yang beberapa angus nggak kalau yang di Kalau di aku Developer. hangus, angus kan? hangus Berarti itu skemanya. ke perusahaan. Tapi nggak dapat sama sekali 100%. tuh sales tuh. Enggak, Nggak dapat sama sekali. enggak. Malah aku tuh kemarin tuh pada saat dibuka ya, hampir setahun ini penjualan booking fee aku itu lebih dari 48 unit kalau gak booking fee-nya ya. Itu booking fee yang Booking fee-nya. baik yang nggak jadi ataupun yang jadi itu. Iya, yang setelah udah jadinya, tapi ada juga beberapa yang masih proses gitu. Yang setelah jadinya itu paling hanya setengahnya, sekitar 20-an doang gitu. Untuk yang tahun sekarang ini. Terus kalau yang nggak jadi gitu di follow up lagi karena apa, kesusahan syarat-syaratnya atau karena apa? Beda sih sebenarnya. Ada juga yang mereka mundurin diri sepihak gitu. Ada juga yang mereka beneran ditolak bank gitu. Karena kan kita pada saat pengajuan KPR tuh yang dilihat bukan cuma dari pekerjaan, dicek juga kan slik OJK atau B-checkingnya gitu. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap pengajuan KPR. Tapi biasanya kalau sales tuh udah punya perhitungan gak sih, kan takutnya nih udah diproses ternyata nggak jadi, nggak di ACC gitu. Perhitungan dasarnya udah dihitungin dari Ya, awal. betul. Kita memang pada saat kita mau follow up gitu konsumen, pada saat dia udah mau suka, kita pasti tanya tuh gajinya berapa, pekerjaannya apa, status Anaknya pekerjaannya berapa. seperti apa. Nah itu tuh akan berpengaruh semuanya tuh terhadap RPC atau repayment capacity. Itu tuh kan dihitungkan semuanya, ketemu ataukah tidak. Kalau ketemu kita akan lanjut gitu. Kemudian kadang ada juga yang bilang gini, Kak BCK-nya gimana? Dia bilang, oh BCK saya bagus kok, wah pede dia gitu. Kemudian booking fee kan, pada saat kita cek BCK ternyata BCK-nya nggak bisa lanjut. Kebanyakan by checking tuh bermasalah kenapa sih? Karena tunggakan. Tunggakan apa kebanyakan? Kredit mereka. Kredit. Apapun itu, mau itu pay letter, mau itu kartu kredit, mau itu pinjaman mobil, motor dan yang lain, atau KPR juga Pay ada yang letter kayak juga gitu. kebaca juga. Hati-hati yang suka pay letter ya. Bisa Tapi nggak kita ngecek BCK sendiri di mana? Kalau Mungkin orang di mau ngambil rumah di Mas Andri nih, ya kan, di Kang Andri By ya kan. checking. Oh pengen ngecek sendiri nih di mana? di OJK. Di OJK. Di OJK sendiri. Website OJK Ya, ya. website OJK. Oh ada ya? Ada. Tapi ada juga yang kayak gini loh. Sebenarnya orang ini amanah gitu. Misalkan ada si A nih mau pengajuan KPR. Orang ini amanah. Dia kalau ada cicilan dia selalu bayar. Nah, hingga akhirnya dia ketemulah orang lain, entah itu saudaranya atau yang lainnya gitu ya. Dia minjem datanya gitu. Bilangnya mah mau bayar sampai lunas. Sebulan bayar, 2 bulan bayar. Bulan ketiga misalkan orang ini hilang nih, gak mau bayar lagi. Nah si A ini bingung dia mau ngebayarin bukan utang dia, tapi kalau gak dibayarin BCK dia kena. Nah banyak kasus yang kayak gini. Ini benar banyak banget kasus kayak gini. Jadi kalau mau data tetap aman, jangan pernah mau kasih pinjam ke orang. Gitu Walaupun Jangan orang suka terdekat. pinjemin ke orang. Iya jangan. Apalagi pasang di sosmed KTP-nya. jangan. Jangan. Sekarang udah gampang banget minjem uang soalnya. Apalagi minjemin orang pakai duit utang juga. Aduh, bahaya itu. Jadinya Gimana ceritanya minjemin orang pakai duit utang? Ya, kalau yang aku bilang bantu orang semampunya. Jangan sampai over, karena yang paling penting diri kita dulu yang harus save ya kan. Nah, kalau tips and trick dari Mas Ardi sendiri buat pilih rumah impian itu seperti apa? Pertama tergantung kebutuhan dulu. Tergantung kebutuhan. Karena biasanya orang-orang yang baru menikah tuh kalau penghasilannya, kita lihat juga dari penghasilan mereka ya. Kalau penghasilannya mungkin masih di bawah 10 juta, cerah rumah mungkin cicilan di angka 3 jutaan atau 4 jutaan dulu. ada rumusnya nggak? Misalnya pendapatannya berapa nih? Kita harus nyari rumah berarti di angka berapa? Ada sebenarnya, ada. Biasanya tuh sederhananya 30% dari gaji. Cicilannya nih berarti. Cicilannya misalkan gajinya 10 juta, anggap aja 30% berarti di 3 juta. Digabung juga bisa, itu joint income. Tapi nanti akan dihitung juga apakah punya cicilan berjalan juga atau tidak. Itu juga akan dihitung. Kalau Berarti 30% itu setelah Kalau belum ada digabung utang. dan dikurangin dengan cicilan yang lain. 30% itu pokoknya semua cicilan lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Emang kalau cicilan yang 3 juta itu rumahnya berarti harganya? Tergantung tenor juga sebenarnya. Kayak yang paling panjang deh. Tenor kita anggap aja yang 25 tahun. Kalau di perumahan aku, itu ada rumah 1 lantai sama rumah dengan konsep mezanin gitu. Cuman kalau untuk cicilan KPR sendiri, itu tuh tidak ada yang flat dari awal sampai lunas dengan suku bunga atau margin yang paling rendah gitu. Mereka tuh pasti fluktuatif. Pasti naik ya? Semua bank, semua perumahan pasti kayak gitu karena mengikuti kebijakan dari banknya juga.
kayak gitu. Ada yang 3 tahun ya flatnya, ada Iya, yang 5 tahun. betul. Ya. Paling lama 5 tahun nggak sih? Ada yang sebenarnya ada juga yang dia tuh promo sampai dengan 10 tahun flat itu. Ada. Tapi suku bunga atau marginnya juga beda. Tinggi. Gitu. Sebenarnya hitungan di ujungnya mah sama juga sih sebenarnya. Sama aja ya. Gitu. Kalau di total sama gitu lah aja. ya. Nah kan biasanya kan developer kan punya rekanan bank sendiri nih. Bisa gak kita kalau ngajuin itu tanpa di luar dari bank developer? Kalau di perumahan aku itu nggak bisa, harus nggak yang bisa. udah dengan PKS, dengan perumahan kami aja. Nggak Tapi kita bisa. juga banyak bank yang kerjasama. Mau swasta, mau BUMN juga masuk. Berarti kalau misalkan nih kita pengen nyari cicilan 3 juta itu berarti kisaran rumahnya harga berapa? Di 500 500 masih 500 dapat. dapat. Oh, masih dapat. Kalau 300 jutaan itu berarti Cicilan di sekitaran awalnya tuh kalau tenor 25 tahun di 1,9 yang sering aku sebutin di konten cicilan 1,9. Benar itu 1,9 juta. 1,9 juta. Cuman kalau floatingnya itu mentok-mentok maksimal di angka 3,9 atau 4 jutaan. Itu setelah berapa tahun? Bertahap sih itu biasanya, bertahap. Bertahap. Berarti dari tahun pertama flat, tahun Betul. kedua agak naik. Ada kenaikan, ada Oke, kenaikan, ada oke, kenaikan. Pokoknya mentok-mentok di angka segitu. Nah, Nih, misalkan yang orang awam pengen tanya nih kan. Ketika misalkan dia kan bunga flat kan flat ya, Adri ya. Tapi ketika nanti floating, gimana caranya nih buat bisa ngakalin flat lagi? Sebenarnya gini, ada yang namanya take over bank. Take over bank itu udah bisa dilakukan ketika sertifikat rumahnya udah balik nama gitu, udah balik nama SAM. Biasanya bank-bank yang lain juga menawarkan take over bank gitu. Itu tuh bisa dilakukan kayak gitu. Tapi memang harus akad lagi. Harus akad kredit lagi, harus ada biaya yang disiapin lagi gitu. Karena KPR itu kan di cover oleh 2 asuransi jiwa dan juga kebakaran, itu nominalnya cukup gede gitu. Itu yang harus disiapin sih sebenarnya pada saat nanti take over bank lagi. Misalkan di bank yang lain ada promo flat nih, bisa take over bank lagi, tapi memang harus akad lagi. Biaya bank sama tadi asuransi, harus dari ulang lagi ya? Ya, harus akad lagi nanti. Tapi memang nanti dihitungnya berdasarkan sisa hutang pokoknya gitu. Nih guys ya, jadi Mas Adri ini benar-benar jualan rumah memang Kalau awalnya. kalian pikir tadi Adri ini Ya aku pikir juga talent. cuman talent doang ya. Buat apa namanya? Buat ngelabein enggak, tapi dengan cara apa? Kak Adri ini punya knowledge di perumahan, di properti, sales properti, apalagi dari tahun 2020 ya. Ya apa sih? Ya bener dia seorang sales loh. Iya, tapi punya ciri khas yang unik. Betul. Makanya bisa sampai dikenal dan viral satu Indonesia Raya. Nah ini Mas lagi. Karena orang Sunda dia. Adri. Padahal tuh anak ya oke lah. Jadi boleh dong kasih apa ya? Sampaiin buat teman-teman, ada orang tua, ada keluarga, teman kerja gitu ya yang udah support Mas Adri lagi. Kak Adri sampai saat ini gitu. Ya, hatur nuhun. Hatur nuhun. Alhamdulillah, terima kasih untuk support dan doanya. Aku nggak bisa viral, nggak bisa jadi top sales, nggak bisa sampai saat ini apabila nggak ada dukungan, apabila nggak ada support, apabila nggak ada doa dari mereka. Aku percaya bisa di titik sekarang itu karena doa dan dukungan mereka juga gitu. Itu sih. Ini kan kita contohin dulu gimana caranya ngonten yang goyang-goyangnya. Gimana? Dari situ apa? Dari situ mau berdiri atau gimana? Biasanya kan berdiri. Duduk aja. Oke, boleh. Oh ya, aku mau info juga ya. Akun aku kan Rumah Geria. Itu tuh akun pribadi ya, bukan nama perumahan. Oh, gitu. Ya, karena banyak yang menyangka. Aku pikir itu rumah perumahan akunnya rumah perumahan. Bukan, itu akun pribadi aku. Tapi kenapa namanya Rumah Geria? Ada apa dengan Rumah Geria gitu? Aku bikin Rumah Geria. Kan Geria tuh identik dengan perumahan ya. Perumahan. Terus aku tulis aja rumah, terus kayak yang Geria. perumahan aja. Karena memang itu akun aku buat memang udah dari lama banget, udah dari 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Fungsinya adalah untuk aku jualan rumah seperti itu. Jualan rumah. Gitu. Tidak ada kata-kata nama perumahan. Jadi Rumah Geria itu memang itu akun pure pribadi aku. Oke. Gitu. Makanya kemarin kita sempat itu undang Rumah Geria. Iya, aku maunya Rumah Geria dulu. Undang Rumah Geria. Karena banyak banget yang bilang, wah ini akun perusahaan ya. Sampai live gitu-gitu, sampai nerima endorse. Itu akun pribadi. Iya, memang nyangka seperti itu. Aku juga mikirnya kayak gitu. Oh, ini akun perumahan nih. Kayaknya harus dihakiin deh. Gimana kita konten? Coba, Oke, siap. Dari situ aja Mas. Jadi mau kalau 5 ya? ya dari situ coba. Udah, Jadi tutorialnya adalah tutorial. kamera belakang Iya, oke. di 0,5. Oke. Oh, harus pakai 0,5. Harus 0,5. Karena kalau 1 cuman sebagian badan doang. Oke. Gitu. Karena kan cuman segini doang nih. Kayak yang Tapi semua HP ada 0,5 ya sih?
Aku kurang tahu ya. Kalau itu balik lagi ke HP masing-masing ya. Kurang tahu ya. Karena biasanya nih biasa aku 0,5 gitu. Iya. Terus habis itu Ya udah gini. Terus kita deketin ini bahu. bawahnya Beda. kanan duluan apa kiri duluan bebas. Bebas lah. Bebas. Oh gini, Gitu. oh ininya yang goyang Ya. ya. Oke, gue tunjukin versi aslinya aja. Oke, versi aslinya. Ya. Nih. Ya. Karena kalau kita goyang bahu itu juga ikut seharusnya. Nih, Nih, iya jadi kayak juga yang- sih. Iya bener. Ya. Nih, Satu. kayak gua tunjukin rumah sudah jadi dan siap pun kali ini rumahnya posisi hook. Gitu. Mantap. Aduh. Keren. Oke ya. Oke, kita sekarang akan main games dulu. Oke, Oke. games apa nih? Games apa nih? Oke teman-teman, sekarang kita ada games yang namanya itu tebak judul lagu. Tebak Oke. judul lagu. Judul lagu. Aduh, jarang dengerin musik lagi. Judul lagu. Oh dia. Bukan ya? Aduh, aku Jadi jarang. di sini nanti aku akan Ini buat semuanya? Iya, semuanya. Ini lagu barat, lagu Jawa Barat. Indonesia aja. Indonesia Oke. aja. Oke. Ya. Aku menyebutkan liriknya, Oh, tapi liriknya. nggak pakai nada. Oke. Hanya liriknya aja. Dan Oke. Bapak Teteh sama Kang Adri, apa sih sebutkan judul lagunya? Oh, Ya, juga. oke. Angkat tangan dulu nggak? Iya boleh gitu. Oke. Atau ada bunyi Nah tetotin. boleh, ayo. Apa Kamu bunyinya? dulu, kamu Aku dulu. tet dah. Aku tet- Kamu aku gampang. Tut. Tuh, Tut. Kang Adri. Aku udah kutit aja lah. Tit, oke. Nah, oke. Boleh ya. Atau enggak Kak Atri hook aja. Hook. Udah, aku hook aja ya. Hook gitu ya. Oke. Aku mulai ya. Oke. Sampai saat ini tak terpikir olehku. Aku pernah berasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak kuyakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna. Oh, sebaik yang ini. kukira. Tut. Apa? Ini lagunya It Gitab. Tet. Bukan It Gitab. Ayo. Tet. It Gitab. Tet, Hook. tet, tet, apa? Dan Nadia. Untungnya. Tet, Bukan ya? Mahal ini ya? betul. Judulnya? Aduh, aku lupa lagi. Ayo, judulnya dulu. Coba ada lagi. Tet. Mati-matian. Bukan ya? Oh, ini. Ayo, bener udah mahal ini. Mahal ini apa ya? Tut. Apa ayo? Tutur kata. Ya ampun. Ada sering dengar musik. Masalah. So. Sial. Oh iya, sial. Sial lagi. Emang sial. Iya, sial. Lagi. Next ya. Ya. Oke. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini. Aduh, apa kau dia? mampu melupakannya. Aduh, iya apa tuh? Gini Siapa deh, nyanyi dia? gini. Semenjak semenjak ada ada dirimu, dunia terasa. Iya, tapi lupa indahnya. banget. Tet. Semenjak ada dirimu. Betul sekali. Ya udah, Ah, jadi itu. Itu judulnya. Lupa. Oh, ya. nggak usah penyanyinya ya, nggak usah penyanyinya ya, cuma judul lagunya Iya, aja. judul Oke. Oh, judul lagunya oke. Judul lagunya aja. Sorong kiri. Tut. Apa? Main serong. Ya. Baru juga bang hook gitu. Harus dengan gitu ya. Lagi. Ya, biar kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Oh. Itu sama ini tuh. apa judul lagunya ya? Hook. Apa ya? Ayo. Iya apa Tet. sih judulnya apa ya? Bibe. Betul sekali. Oh iya, Lucky Oh iya bener. Aduh, ya ampun, kok sulit ya? Judulnya. Ya, dirimu buatku selalu penasaran. Terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu, manis ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Tut. Nggak tahu. Ya, ayo. Dirimu buatku Nih lagu. Aku nggak tahu. Semua nih. penasaran. Siapa itu Ini ya? ngambilnya dari Spotify Tekia lu ya. Mereka kan perempuan, pasti Iya. tahu musiknya. Apa ya? Penasaran. Nggak Eh, tahu lagi aku gue nggak tahu. judulnya. Nyerah. Aisyah, teka-teki. Ah. Oh. Lagi nih, ini pasti tahu banget. Ya, Oke, udah. oke ya, sekali lagi yuk. Senyumlah, syukuri hidupmu. Oh itu. Tunjukkan Tuh. pada dunia. Senyumlah. Menyumbang. Betul sekali. Akhirnya ada yang benar. Dah. Dadah, oke. Siapa yang main banyak nih ya? Enggak, aku cuma satu. Satu juga, aku satu juga. Aku juga Enggak satu. sama, sering. Yeay. Pesan-pesan buat teman-teman yang memang lagi berusaha buat Ngerasa menjadi ngedon. sales atau ngedon ya kan, Hmm. buat percaya diri seperti apa, Kadri? Apa ya? Aku tuh nggak yang gimana-gimana sebenarnya. Jadi buat teman-teman sales, aku juga karena seorang sales, di mana orang jualan pasti ada yang beli. Tapi percayalah satu hal ini, orang tidak akan membeli bukan karena harganya mahal, orang juga tidak akan
atau orang juga beli bukan karena harganya kemurahan, tapi orang akan beli karena hatinya digerakkan oleh Tuhan. Jadi berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kata-katanya dalam banget. Dari aku sih seperti yang kita lihat ya, fenomenanya kan udah jelas, bekerja dengan hati, terus jangan sampai menukarkan waktu dengan uang, karena kita nggak tahu rezeki itu udah disiapkan sama Allah tuh udah di mana gitu, tiba-tiba viral, tiba-tiba kita dapat rezeki yang tak terduga di luar dari pekerjaan. Itu kan berkat dari apa yang sudah kita lakukan di pekerjaan itu ada ibadah, ada belajar, dan dibayar bonusnya. Jadi bekerjalah dengan sepenuh hati. Oke. Thank you banget buat hari ini Kak Adri udah main di podcastnya Zero to Hero ya. Sampai jumpa lagi. Stay tune di Film Zero to Hero. Abis ini kemana Kak Adri? Udah pernah nyobain lidi belum? Apa tuh?